Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Di video kali ini saya akan membahas tentang mindset dan motivasi dalam belajar bahasa Inggris. Di sini ada mindset dan motivasi. Mindset itu sendiri adalah merupakan pola pikir seseorang yang berperan penting dalam kehidupan. Sementara motivasi menjadi hal yang lain yang penting untuk menaikkan semangat dalam menghadapi segala tantangan. Motivasi bisa berasal dari luar atau dari dalam diri sendiri. Motivasi yang dari luar misalkan pengalaman sukses dari orang lain. Sedangkan yang dari dalam diri kita harus kita ciptakan sendiri. Menurut saya sendiri, menurut kalian sendiri. Sebenarnya motivasi yang berasal dari pribadi sendirilah yang sangat efektif untuk menaikkan rasa optimisme dan semangat kita menghadapi tantangan. Jadi di sini ada beberapa tips yang bisa kalian pergunakan dalam mempelajari bahasa Inggris. Yang pertama diantaranya adalah make English a priority. Mungkin kalian tahu ada ungkapan yang mengatakan I really need to improve my English, but I don't have time. Sebenarnya saya ingin sekali belajar bahasa Inggris, memperbaiki bahasa Inggris saya, tapi saya tidak punya waktu seperti itu ya. Padahal sebenarnya waktu itu banyak, hanya tinggal kita bisa memprioritaskan apa yang kita perlukan, apa yang kita eh, dijadikan prioritas. Oleh karena itu, yang pertama sudah pasti kita harus make time ya. Make time ini artinya meluangkan waktu. Make time meluangkan waktu. Uh, how can you find the time? The best way to do this is to schedule time. Jadi buatlah ya semacam jadwal, schedule ya. If you go to yoga class, for example, misalkan kalian mengikuti yoga, sudah pasti you know exactly what time that class starts and ends, right? Jadi kalian pasti sudah tahu kelasnya yoga itu dari jam berapa sampai jam berapa. When you have a meeting at work, ketika kalian ingin ada meeting ya, pertemuan tempat pekerjaan, di tempat kerja atau misalkan ada kegiatan-kegiatan lain, itu pasti sudah written into your agenda. Jadi sudah pasti sudah ada ya, sudah tertulis, sudah tercantum dalam agenda kalian. It doesn't just happen when and if you have time, it's the same thing there. Jadi ketika sudah pasti akan dilakukan, sudah pasti sudah ada di agenda kalian. Baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Seperti itu ya. Dan yang kedua adalah make it fun. Jadi make it fun, buatlah bahasa Inggris dalam belajar bahasa Inggris itu semenarik mungkin. Misalnya supaya tidak bosan ya. When something doesn't interest me, I have the attention span of a goldfish and I bet it's probably the same for you. Misalkan, jadi kalau misalkan kalian memutuskan nih untuk membaca buku bahasa Inggris, make sure it is a genre you enjoy. Misalnya kalian suka bahasa Inggris itu masak, misal kalian suka masak, coba baca buku bahasa Inggris yang tentang masak seperti itu. Jadi make it fun. Dan yang ketiga adalah make it meaningful. Make it meaningful. Jadi untuk meaningful itu dalam arti uh, gunakan bahasa Inggris sesuai atau
yang benar-benar bisa digunakan atau meaningful. Misalkan kalian betul-betul menggunakan bahasa Inggris karena kalian memerlukan belajar bahasa Inggris itu dalam pekerjaan kalian atau hobi kalian. Misalkan kalian adalah seorang tour guide atau kalian kerja di luar negeri, memerlukan belajar bahasa Inggris, memerlukan untuk lebih mengimprove bahasa Inggris kalian, itu bisa uh, kalian gunakan sebagai motivasi kalian dalam mempelajari bahasa Inggris. Jadi tips yang kedua adalah don't make yourself become an English learner, but make yourself become an English user. Di sini adalah don't become an English learner but become an English user. Jangan hanya belajar bahasa Inggris tapi gunakanlah bahasa Inggris ya. Jadi pengguna bahasa Inggris karena hanya belajar Anda akan terfokus pada mempelajari materi-materi tanpa keinginan yang kuat untuk mempraktekannya atau menggunakan sehingga Anda akan mendapatkan hasil yang sangat kecil. Tapi ketika Anda menjadi English user atau pengguna bahasa Inggris, Anda akan lebih banyak praktek dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, yang kedua, use English atau gunakanlah bahasa Inggris sebagai alat atau media atau sarana untuk mencapai tujuan Anda. Jadi di sini bahasa Inggris sebetulnya bukan tujuan utama Anda ya, tapi hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan Anda yang lebih besar daripada bahasa Inggris itu sendiri. Jadi bahasa Inggris itu hanya merupakan alat. Kemudian kalian juga di sini bisa ya seperti menjadi like a content creator atau content creator di sini. Content creator ini mempunyai beberapa karakteristik yang positif yang mau dimiliki oleh content creator yang bisa kita terapkan dalam bahasa Inggris ya. Jadi di sini misalkan English learner, jika Anda hanya belajar bahasa Inggris maka Anda akan learn 100%. Tapi kalau Anda punya komitmen untuk belajar, mungkin Anda belajar 100%, mungkin juga kurang dari 80%, 50%, atau mungkin lebih kecil dari itu. Tapi berikutnya setelah Anda belajar, yang Anda lakukan adalah mengevaluasi dulu, berpikir-pikir dulu gitu ya. Jadi Anda di sini Anda pikir-pikir dulu sebelum praktek, Anda mikir-mikir dulu ini berguna nggak nih, bermanfaat nggak nih. Jadi yang Anda lakukan terus seperti itu, berpikir terus ya. Tapi ketika Anda menggunakan bahasa Inggris, Anda akan belajar 100%, kemudian action 1000%, mungkin bahkan bisa lebih dari 100 atau 1000%. Anda bisa langsung praktekkan tanpa takut salah, tanpa grogi, segala macam. Anda langsung praktek mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari. Kemudian baru Anda evaluasi 100%. Seperti itu ya. Jadi gunakan bahasa Inggris sebagai tool atau sarana atau alat sarana atau media untuk mencapai tujuan Anda. Seperti itu. Use English to achieve your goals ya di bidang karir atau pengembangan diri. Jadi gunakan bahasa Inggris itu sebagai sarana seperti yang tadi saya katakan ketika kalian mengembangkan karir kalian, misalkan karir sebagai uh, sarjana teknik atau misalkan sarjana 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 seni mungkin ya. Dan ketika kalian harus belajar di luar negeri atau kalian harus bertemu dengan orang-orang luar atau ketika kalian harus membaca buku-buku dalam bahasa Inggris, itu kan sebenarnya bahasa Inggris itu adalah hanya merupakan sarana sebagai tool saja. Dan juga untuk misalkan dalam pengembangan diri, hampir sama dengan bidang karir mungkin ya. Pengembangan diri di sini juga kalian dalam mengembangkan diri kalian, dalam mengupgrade diri kalian
kalian bisa menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah merupakan suatu alat ketika kalian ingin mengembangkan diri kalian. Seperti itu ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa jadilah seperti content creator. Kenapa seperti content creator? Karena content creator ini memiliki beberapa hal yang positif yang bisa kita ambil dari seorang content creator. Content creator ini orangnya biasa, jadi mereka itu kreatif, konsisten, dan percaya diri. Sudah pasti mereka itu rajin baca, ya, menulis ide, mempelajari audiens. Jadi audiensnya itu apakah dia content creator ini akan mempersembahkan kreasinya pada anak-anak, kepada misalkan audiensnya ibu-ibu atau misalkan pelajar seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang content creator. Di sini content creator yang bisa diambil dalam belajar bahasa Inggris, kreatif dan konsisten, juga percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita sekarang sedang mempelajari tentang bahasa Inggris, cobalah seperti content creator yang kreatif, konsisten, dan percaya diri. Rajin membaca, maksudnya di sini adalah rajin membaca tentang buku-buku bahasa Inggris, menulis ide menggunakan bahasa Inggris, dan mempelajari audiens. Ketika kita berbicara depan orang, kita harus mempelajari audiens untuk siapakah kita bicara, kepada siapakah kita memberikan public speaking kita, seperti itu ya. Juga di sini ada membuat konten yang original, artinya kontennya itu yang betul-betul fresh, ide dari dia sendiri, ide dari kita sendiri, itu bukan mengambil dari orang lain, ataupun bisa saja mengambil dari orang lain tapi tidak betul-betul mengambil secara keseluruhan. Coba buat ide-ide sendiri dengan ditambahkan atau dibikin sekreatif mungkin ya. Kemudian adalah selalu ingin tahu. Jadi selalu ingin tahu apa sih? Misalkan kalau dalam belajar bahasa Inggris kita yang selalu ingin tahu kalau menemukan ketika kita menemukan bahasa kalimat-kalimat baru atau ungkapan-ungkapan baru, kita ingin tahu apa sih ini artinya. Kita bisa cari tahu melalui internet atau melalui guru atau orang lain yang sudah lebih tahu. Kemudian membangun jaringan dengan sesama content creator yang lain. Ya, di sini kita mungkin bisa belajar ya di sini. Kita membangun jaringan dengan orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris, mungkin masuk ke dalam satu komunitas bahasa Inggris, sehingga kalian bisa lebih terfokus ketika kalian ingin belajar bahasa Inggris ya. Dalam English presentation skill di sini ada practice, improve, dan master ya. Practice itu adalah kita latihan. Terus kita latihan, terus menerus, practice and practice ya, karena tanpa latihan kita tidak bisa mempresentasikan sesuatu, walaupun bisa mungkin tidak sebagus orang yang sudah berlatih gitu ya. Oleh karena itu, praktislah, berlatihlah terus-menerus ya. Sehingga ketika kita mempresentasikan sesuatu, terutama ketika kita mempresentasikan menggunakan bahasa Inggris, itu kita memerlukan latihan ya. Tidak bisa kita harus langsung bicara depan umum. Nah, itu kita harus berlatih. Kemudian improve di sini kita terus mengimprove, terus memperbaiki segala kekurangan kita, memperbaiki, mempelajari apa yang harus kita pelajari dalam berbicara, dalam berbicara di depan umum, seperti itu. Apalagi menggunakan bahasa Inggris, seperti itu ya. Dan yang kedua master. Master artinya di sini kita sudah betul-betul memahami, sudah betul-betul paham bagaimana caranya kita mempresentasikan bahasa Inggris di depan umum.
seperti itu ya. Di sini saya ada 2 cara mendapatkan kesempatan untuk presentasi bahasa Inggris. Cara yang pertama adalah wait for the opportunity. Jadi Anda hanya menunggu kesempatan itu datang. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Ya, Anda tinggal menunggu orang untuk meminta Anda berpresentasi menggunakan bahasa Inggris. Entah kapan, mungkin suatu waktu ya ada yang meminta Anda presentasi bahasa Inggris. Apakah itu atasan Anda misalkan ya. Apakah itu Anda sendiri yang memang harus presentasi bahasa Inggris? I don't know. Ya, namun seringkali ketika kesempatan itu datang Anda tidak siap karena Anda tidak mempersiapkan diri. Tahu-tahu Anda diminta presentasi bahasa Inggris, kemudian Anda menolaknya misalkan ya karena Anda merasa tidak siap. Kemudian cara yang kedua adalah untuk mendapatkan kesempatan adalah create the opportunity, menciptakan kesempatan tersebut. Ya, jadi dengan menciptakan kesempatan presentasi bahasa Inggris, Anda bisa perlahan melatih presentasi bahasa Inggris Anda sampai menguasainya. Setelah Anda siap, berbagai kesempatan pun akan datang ketika Anda eh, diminta untuk memberikan presentasi bahasa Inggris, Anda sudah siap karena Anda memang sudah mempersiapkan sebelumnya. Seperti itu. So create the opportunity, don't wait for the opportunity. Thank you.